Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa pakai masker ya. Ya, Baik, Pak. sebentar Pak Guru akan memperkenalkan diri dulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman, guru SDN Kalibaru 07, Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar dalam program PPG dalam jabatan 2021. Berikut ini saya lampirkan, saya pegang kartu peserta ya, PPG dalam jabatan 2021. Baik, saya simpan dulu ini. Sudah? Ini kan anak, Pak Guru contohkan dulu mau pakai masker ya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Uji kinerja PPG 2021, praktek mengajar atas nama Abdul Rahman. Nomor PKG 2015-0086-7052 dengan nomor induk mahasiswa 2001-156577. Saya merupakan angkatan pertama PPG Daljab tahun 2021. Tempat kuliah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di sebelah kanannya saya lampirkan bukti kartu peserta. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita kesepakati dulu. Ini ada kesepakatan kelas, Pak Guru bacakan ya. Pertama, mematikan mic saat Pak Guru atau teman berbicara. Kedua, menyalakan mic saat membaca, bertanya, dan berdiskusi. Menyalakan kamera selama Zoom berlangsung. Tidak berbaring, tidak makan minum, menyebutkan nama saat ingin berbicara, sopan dan santun selama Zoom berlangsung. Anak-anak, mari kita disiplin jalankan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Iya, silakan dibaca. Patuhi 5M apa saja? Yang pertama adalah Memakai masker. memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Pintar. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Baik anak-anak, maskernya Pak Guru lepas dulu ya, untuk memudahkan dalam tatap muka ini melalui online. Presensi siswa kelas 4B sudah Pak Guru buatkan dalam bentuk Google Form. Silakan kalian klik. Di situ tertanggal hari Senin 19 Juli 2021. Anak-anak, Pak Guru punya lagu ya untuk menyemangati kalian sebelum berdoa. Perhatikan permainannya ya. Satu jari tangan prok-prok, dua jari tangan prok-prok, tiga jari tangan prok-prok, empat jari tangan, lima jari tangan, ku buka semua, satu, dua, tiga, ku siap berdoa. Oke, bisa ya anak-anak? Baik, silakan dipimpin nak. Doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya,
Terima kasih Arti Tambah atas pimpinan doanya. Setiap tanggal 20 Mei kita memperingati peristiwa apa? Setiap tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada tanggal itu berdiri sebuah organisasi yang bersifat nasional yang mengubah pola pikir bangsa kita untuk merdeka melawan penjajahan. Baiklah anak-anak, duduknya yang tegak, bajunya dirapikan, dasinya semuanya. Ya. Kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda dengan berdiri tegak. Siap ya? Mari kita nyanyikan bersama lagu Bangun Pemuda, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kedua, bahasa Indonesia. 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran pertama, dengan mencermati video pembelajaran tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan, kalian mampu membandingkan alat gerak dan fungsinya pada beberapa contoh hewan. Kedua, melalui informasi penting dari video pembelajaran, kalian mampu menyimpulkan alat gerak dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gerak. Ada gerak pasif, ada gerak aktif, dan ada pengertian gerak. Jadi, ini Pak Guru sedang mereview pelajaran yang lalu. Ya, nanti ada hewan vertebrata, ada hewan vertebrata. Baiklah anak-anak, silakan dibaca pengertian organ gerak. Silakan. Gerak adalah kegiatan berpindah tempat atau adanya perubahan posisi, baik seluruh atau sebagian tubuh. Hewan dan manusia akan bergerak jika mendapatkan dorongan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Organ adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Iya, tepuk tangan semuanya. Ayo teman-teman, kita tepuk tangan. Ya, sudah dibacakan oleh teman kalian tentang pengertian organ gerak. Silakan dibaca Maria Viva, Pak. Silakan silakan. Dibuka maskernya ya. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi satu sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Iya, terima kasih Silakan dibaca Organ gerak pasif. Silakan. Organ gerak pasif. Organ gerak pasif itu diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contoh organ gerak pasif adalah tulang-tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Jika tidak dipengaruhi alat gerak aktif, maka tulang akan diam dan tidak berpindah. Meskipun begitu, tulang tetap memiliki peran yang besar saat manusia dan hewan melakukan aktivitas berjalan. Iya, terima kasih Kemudian, organ gerak aktif. Silakan dibaca. Saya, Pak. Silakan
Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contoh organ gerak aktif adalah otot-otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkan bisa gerak. Iya. Dengan siapa ini yang tadi baca? Dimas Karena Pak Anggara. Guru tidak tampak. Siapa, Nak? Dimas Anggara. Dimas Anggara. Ya, terima kasih Dimas Anggara. Baik anak-anak, di sini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh hewan yang ada di sekitar kita. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Baik, kita tebak gambar dulu ya. Dibuka mikrofonnya dan boleh dibuka maskernya. Ya, silakan main tebak-tebakan ya. Gambar yang pertama. Ya, gambar apa? Apa jangkrik? Gambar apa itu? Jangkrik. Ya. Sekarang siap, konsentrasi, fokus. Gambar yang kedua. Kupu-kupu. Yakin gambar itu kupu-kupu? Iya. Terlihat dengan jelas ya. Oke, yang ketiga gambar apa? Gambar burung. Yang keempat, gambar ikan. Siap. Yang kelima gambar apa? Kucing. Kucing. Iya, hebat-hebat nih anak Pak Guru. Berikutnya, gambar apa ini? Nah, ada kelinci, kucing. Kita lihat lagi, masih ada 2 gambar yang belum terbuka. Silakan. Nah, gambar apa itu? Yakin tuh gambar cumi-cumi? Terakhir, gambar apa ini? Iya, gambar siput. Jadi ada berapa gambar itu, Nak? Ada 8. Kita dibaca semua. Yang pertama, di atas sebelah kiri, warna hijau kuning. Jangkrik. Burung. Kedua, sebelahnya Ikan. ikan. Kemudian ketiga, Kucing. kucing. Keempat, Kelinci. kelinci. Di bawahnya kelinci. Sampingnya kupu-kupu. Sampingnya cumi-cumi. Sampingnya jangkrik ada Siput. siput. Iya. Di antara hewan ini ada yang termasuk hewan vertebrata dan ada yang termasuk hewan avertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Artinya, hewan itu bisa berdiri tegak yang mempunyai penopang tubuh. Yang kedua, termasuk dalam kelompok hewan avertebrata. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Baik, dalam gambar ini ada berapa hewan yang termasuk vertebrata? 4. Ada berapa? Ada 4. Pintar. Apa saja yang termasuk vertebrata? Burung. Kelinci, Sama jangkrik. kucing, Ikan. jangkrik termasuk vertebrata. Memang dia punya tulang belakang? Tidak. Punya. Jangkrik punya tulang belakang tidak, Nak? Gak punya. Nah, berarti hewan vertebrata ada 4 dalam gambar ini. Apa saja? Burung. Pertama, burung. Kedua, Ikan. ikan. Ya kan, kalau kita makan ikan ya ada tulangnya kan ya? Iya itu. Yang ketiga, kucing. Yang keempat, kelinci. Iya, itu termasuk hewan vertebrata. Kemudian hewan yang termasuk dalam golongan avertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Apa saja dalam gambar ini? Siput, jangkrik, cumi, dan kupu-kupu. Iya, tepuk tangan untuk kita semua, Nak. Iya, kita sudah melatih konsentrasi dan fokus pada materi pelajaran kita kali ini. Ini dia materi kita kali ini, yaitu pembelajaran kelima.
Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Umum Edo penasaran. Iya, silakan dilanjutkan. Nah, ini dia. Ayo mengamati. Ada berapa hewan yang ada di gambar itu? 2. Ada 2. Gambar hewan apa, Nak? 2. Sama Siput dan kelinci. Betul ya, siput dan kelinci. Mari kita amati kedua hewan di atas. Maksudnya kedua hewan tersebut ya. Kita lihat. Iya, dibaca dulu. Temukan karakteristik dari kelinci dan siput. Siapa yang mau menjawab karakteristik kelinci? 1 sudah ada itu termasuk vertebrata. Yang kedua apa? Ya, digambar. Melompat. Kelinci mempunyai apa? Melompat. Apanya yang melompat? Lompat. Cara bergeraknya dengan Lucu ya? melompat. Sedangkan siput, cara bergeraknya dengan apa? Lendir. Bergeraknya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang ketiga, kelinci memiliki apa itu? Telinga yang panjang. Telinga yang panjang. Sedangkan siput di atasnya ada apa itu? Cangkang. Kontainer. Rumah. Ayo, ada rumahnya siput namanya apa? Cangkang. Cangkang. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu jawabannya. Iya, siapa yang tadi menjawab dengan benar? Gerakan kelinci lincah dan cepat. Kemudian siput, gerakannya lambat. Ketiga, kelinci mempunyai telinga yang panjang. Siput mempunyai tubuh yang lunak. Keempat, kelinci memiliki bulu yang halus. Keempat, siput mempunyai Cangkang. cangkang. Yang kelima, nah kira-kira apa nih yang kelima nih? Sekarang Pak Guru balik. Siput. Nah, siput. Kira-kira yang kelima apa yang dimiliki oleh siput? Kelinci ini satu lagi apa? Kemudian apa yang dimiliki oleh kelinci yang kelima? Siap, kita lihat sama-sama. Iya, kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan melompat. Sedangkan siput berpindah tempat seolah-olah merayap karena jalannya sangat perlahan. Paham anak-anak ya? Karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Baik, berikutnya. Ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, sama seperti yang tadi Pak Guru sampaikan ya. Ya. Silakan yang mau membaca. Silakan nah. Adapun ciri-ciri terlihat ya. Ya, silakan. Pak Guru tunjuk ya, Ardi tambah. Silakan dibaca nah, Ardi tambah. Iya, Pak. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berbeda di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga,
cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Iya. Yang sering kita lihat, kita kan tinggal di pesisir ya. Yang sering kita lihat apa itu? Cumi-cumi, Cumi, ubur-ubur, ya. serangga, cacing. Iya. Berikutnya, silakan dilihat, amati organ gerak siput. Ya. Kita lihat baik-baik. Siput ada antenanya ya. Dan nomor 1, nama organ gerak siput, kakinya di perut dengan bentuk pipih dan lebar. Ya, jadi karena dia menempel pada bagian datar, seolah-olah dia merayap. Padahal dia juga ikut berjalan, ya, bergerak. Apa fungsi utamanya? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Silakan dilihat gambarnya, baik-baik diamati. Ya. Ayo mengamati. Oke, perhatikan gambarnya. Nomor 1, ada gambar apa? Nah, gambar apa itu? Belalang. Belalang, betul? Jawabannya belalang. Sekarang nama organ geraknya. Dia bergerak dengan apa? Melompat. Kaki. Sayap. Ya, melompat. Nama organ geraknya kaki. Ya, fungsinya apa? Untuk apa? Berjalan. Melompat. Belalang biasanya melompat. Lihat bentuk kakinya, ya, tinggi, besar. Nah, itu untuk melompat. Nanti kamu jawab sendiri ya. Yang kedua, gambar hewan apa? Cacing. Cacing. Apa itu? Cacing. Cacing perut ya? Cacing perut bukan? Iya, cacing perut. Bukan, itu cacing. Cacing tanah. Namanya cacing tanah. Cacing tanah, dia bergerak dengan apa ya? Badannya. Kenapa? Badannya. Perutnya. Ya, fungsinya apa? Dia ada kaki di perutnya ya. Merayap. Ya, fungsinya untuk berjalan pelan-pelan namanya merayap. Yang ketiga, iya, hewan apa itu? Ubur. Ubur-ubur. Nama organ geraknya apa? Lihat kakinya panjang-panjang seperti gurita. Namanya apa itu? Tentakel. Apa itu jawabannya? Nak? Tentakel. Tentakel. Oke. Apa fungsi tentakel? Iya, nanti kalian cari, boleh kalian searching, ya, boleh bertanya sama orang tua, boleh lihat buku, kalian boleh explore segala bentuk informasi untuk menyelesaikan tugas ini. Paham ya, Nak ya? Berikutnya, ayo berkreasi. Inilah salah satu hewan avertebrata. Kemudian buat model sederhana menggunakan plastisin. Siapa yang tahu plastisin itu apa? Kita biasa menyebutnya apa? Lilin. Ya, lilin mainan. Di buku kalian, di pembelajaran 5, ada cara membuat model sederhana dengan menggunakan plastisin. Sebentar, Pak Guru ambilkan ya. Ini dia. Malam Pak Guru sudah buat belajar dengan anak Pak Guru. Ini ya, nampak ya. Hewan avertebrata, contohnya siput. Jadi kita panjangin dulu, dipilin-pilin, kemudian digulung. Ya, kita tinggal belokin aja. Kalau bisa 2 warna ya, biar kelihatan. Seperti ini ya. Oke, nanti kalian bisa melihat di YouTube cara pembuatannya. Di sini Pak Guru hanya memberikan sekilas. Ya, silakan dibaca, Nak. Siput. Siput menurut
Sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena geraknya yang lambat, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Berikutnya, nah, silakan dibaca. Oke, Rifat Alfareza. Silakan, nah, Rifat. Siput bukanlah hewan lemah. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikan bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Berikutnya, silakan dibaca, nah. Nadia. Nadia ada? Nadia Hartanti? Ada, Pak. Silakan, nah. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diurai, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. Sekitar siput berada, hasil pengurai yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alam hingga tanah pun menjadi subur. Iya, terima kasih. Ya, Nadia Hartanti, itulah manfaatnya. Serpihan daun-daun yang dimakan oleh siput diuraikan oleh pengurai. Oleh pengurai akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. Karena apa? Berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah menjadi subur. Nah, kalau tanahnya sudah subur, kita mau tanam tanaman apapun pasti bisa tumbuh. Ya, ternyata ada manfaatnya ya siput. Ya, silakan Dimas. Nah, Dimas Anggara. Silakan dibuka mic-nya dan dibaca. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Iya, terima kasih Dimas. Jadi walaupun permukaannya itu kasar, walaupun permukaannya itu tajam, ya, tetap bisa dilalui oleh siput. Contoh, misalnya kita punya pedang, kita taruh siput di atas pedang. Kita suruh nih berjalan siput. Apakah siput itu akan berdarah atau terluka? Ada yang bisa jawab? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa, nak? Kenapa tubuh siput tidak luka? Karena tubuhnya Karena lendirnya. Iya, betul. Ternyata siput memiliki lendir. Nah, lendirnya ini berfungsi sebagai minyak pelumas untuk melindungi tubuhnya ketika berjalan di berbagai permukaan. Mau permukaannya kasar, permukaannya tajam, siput aman-aman aja. Ya, itulah fungsi lendir pada tubuh siput. Iya, tadi Nadia Hartanti sudah. Kemudian kita lihat lagi, Guntur juga sudah. Ini Ika Dewi, silakan. Selain itu, siput juga dikurangi ya Tuhan dengan cangkang. Cangkangan ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia tertajam oleh lingkungan atau predator. Pak Guru bertanya dong, apa sih yang dimaksud dengan predator? Siapa yang tahu? Hewan yang galak. Hewan yang galak, betul. Hewan yang galak. Apa lagi, Nak? Hewan yang galak. Pemangsa. Iya, hewan yang galak, yang ganas, Hewan yang agresif. ya. Hewan yang Agresif. hewan yang galak, betul. Meski terik panas,
Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Iya, terima kasih Radika. Meski cuaca panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dalam cangkangnya. Predator yang tadi disebut hewan galak, predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena ketika dibolak-balik kok isinya cangkang ya, kemana tubuhnya? Ya, karena tubuhnya sudah terlindungi oleh cangkang. Si siput tubuhnya ada di dalam cangkang yang keras. Gitu ya, Nak? Kesimpulannya adalah, jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan, sekaligus dengan kelebihan. Itulah siput, bukan hewan yang lemah. Nah, setelah kita membahas siput, begitupun dengan manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu punya kekurangan. Ya, begitu punya kelebihan, bersyukur. Alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah tubuh yang sempurna. Begitu kamu kekurangan, ya jangan sedih juga. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, setelah kita membaca, ya, tadi semua dalam bentuk paragraf ya. Ini terdapat 6 paragraf. Ya, kamu cari, ini sebagai PR ya. Kamu nanti isi ide pokoknya apa, ya. Silakan dibaca, materinya ada di buku. Kemudian kamu tuangkan ke dalam bentuk tabel ini. Paham ya anak-anak ya? Untuk materi siput bukanlah hewan yang lemah. Baik, Pak Guru lanjutkan. Yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di dalam LKPD ini ada beberapa kumpulan tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa baca petunjuknya. Ya. Berikut di bawahnya ada link tes formatif. Kalian nanti tinggal klik atau nanti Pak Guru share di Google Classroom kita ya. Nah, ini tampilan sederhananya. Pak Guru sampaikan dulu ya. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kamu tuliskan nama, kemudian nomor absen, dan waktu mengerjakannya 30 menit. Muatan pelajarannya ada 2, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Baca petunjuknya, kemudian berikutnya adalah membuat model organ gerak manusia. Alat dan bahannya tertera. Siapkan gunting, lem, jarum jahit, benang, dan sebagainya. Pak, ini tulis. Ya, nanti Pak Guru kasih tugasnya. Nah, ini dia cara membuat model organ gerak manusia. Kita lihat dulu. Silahkan dilihat ya. Model sederhana alat gerak manusia. Kita mau buat apa sih? Kita akan membuat wayang. Baik, perhatikan bahan-bahannya apa saja. Pertama buat gambar, tercarilah gambar kartun, kamu gunting, kemudian oleskan lem, tempel pada kardus, gambar setengah lingkaran pada bagian lengan, baik anak-anak,
Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran berikutnya. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan membahas ide pokok bacaan, yaitu di pembelajaran 6, gerak kupu-kupu. Kemudian, pengumpulan tugas membuat model organ gerak manusia. Ya, tadi kita lihat di video, itu dikerjakan di rumah, kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, nanti semua ini beri nilai, termasuk yang tadi bisa menjawab ketika Pak Guru berikan pertanyaan, ada interaksi, itu sudah merupakan suatu penilaian dari Pak Guru. Paham ya? Paham. Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan belajar ini dengan membaca doa. Silakan Nak, dipimpin Nak. Harus ditambah, silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berakhirnya doa, maka berakhir sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pak Guru ingatkan, mari disiplin menjalankan protokol kesehatan. Patuhi 5M. Ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian boleh diskusi dulu ya.